dari mana? Siap, siap, Bu. Terima kasih masukannya, Bu. Ya, untuk audiens yang ingin jawab ke narasumber langsung yang ingin dituju. Frankie Maramis. Halo, dengan Frankie Maramis. Oke, Manado. dari mana Bang Ringgi? Ya. Manado, Frankie Maramis, ya, Manado. Manado, baik. Ingin tanya ke siapa? Baik, Bang. Ke siapa ingin nanya, Bang? Ke mana aja itu, cuma bagaimana momentum baik, siap. Siap. Baik, silakan dimulai, Bang Regi. Tujuannya tidak tindakan hukum ini tidak hanya untuk menang-menangan di pengadilan aja, tapi ini dijadiin momentum bagaimana kita bangkitkan tuh. Izin, fotonya dong. Kita bangkitkan kembali ini seperti yang Ibu Mega ngomong mengenai mayoritas diam. Pada Bang Frankie, mohon maaf. Sebelumnya tolong itunya videonya diaktifkan Bang Frankie, maaf. Jadi bukannya sudah habis, sudah aktif, ini lagi aktif ini. Nah, ini baru aktif. Oke. Oke, siap dilanjutkan, Pak. Jadi mereka pernah bicara mengenai mayoritas diam. Jadi karena ada kebangkitan HTI kembali ini dan khilafah ini, kita jadiin momen bagaimana kita bangkit semua untuk jangan terjadi di Marawi dan di Afghanistan di mana-mana. Mereka sudah jadi kuat, baru kita. Ini momen paling bagus sekali ketika mereka muncul dan tidak mengganggu. Jadi kita bangkit semua, kita saling nyadarkan bangsa ini bahwa ada bahaya itu, dan bahaya itu di depan mata. Kalau kita diam saja menjadi mayoritas diam, kita tidak ada kesempatan menyesal ketika dia sudah berubah menjadi goro-goro. Saya kira bagaimana tanggapan dari semua narasumber mengenai hal ini. Baik, makasih Bang Frankie Maramis dari Manado untuk pertanyaannya. Sumber yang bisa menanggapi pertanyaan dari Bang Frankie Maramis. Kan aja 3 ke orang. Bang Petrus mungkin. Sebentar. Nanti aja ditampung dulu. Siap. Moderator ditampung dulu. Siap. Ada lagi audiens yang menanyakan? Halo? Kepada para peserta yang ingin bertanya bisa langsung. Iya. Suaranya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Halo. Rahim Akil. Ya. Halo, ya, Pak. Assalamualaikum. Dengan Rahim Akil bin Rambang. Dengan Pak siapa? Rahim Akil. Siapa dulu? Ya. Siap. Oh, Rahim. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Rahim. Selamat sore. Okay. Siap, satu-satu dulu Bang tadi Pak. Ya. Jadi Halo ya Pak Rohim. Halo Pak Rahim. Pak Rohim, bisa dimulai Pak? Oke. Gimana? Ya Pak Rohim. Ya, silakan Pak Rahim. Silakan Pak Rohim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 pembicara sebelumnya, semua memaparkan tentang sejarah. Ya, dan itu perlu. Kenapa bisa terjadi hal seperti yang kita saksikan dan membuat kita miris adalah itu karena kekurangan pahaman tentang sejarah. Nah, ini pula menjadi masalah buat
generasi muda, terutama kaum milenial. Kenapa? Karena tidak pernah adanya pembelajaran lewat mata pelajaran pendidikan, mata kuliah tentang sejarah Indonesia, sehingga kurang paham bahwa bagaimana sejarah berdirinya Republik ini. Disebabkan karena adanya persatuan, dan persatuan itu pula lah yang selama ini selalu ingin dilemahkan, ingin dihilangkan dari negara kita. Ya, tujuannya apa? Ya ada, ya bagaimana dengan ketidakadanya kesadaran tentang persatuan dan kesatuan itu mudah dipecah belah. Ya, jadi saya tidak ingin bertanya di sini, tetapi ingin kembali mengusulkan bahwa terjadi ini bisa menjadi bahan evaluasi terhadap dunia pendidikan, agar kiranya generasi-generasi muda kita sebagai generasi pelanjut bangsa ini bisa paham seperti apa Republik ini berdiri, seperti apa Pancasila ini ada. Tinggal dengan pembahasan tentang Ekasila, Trisila, dan lain-lain sebagainya. Karena kita sudah sepakat bahwa Pancasila sudah final. Jangan ada lagi pembahasan ke arah sana. Mari kita kembali berpikir apa yang harus dilakukan untuk bangsa ini, untuk merajuk persatuan antara satu suku dengan suku yang lain, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Karena ini yang menjadi masalah. Ini yang sakit sekarang, ini yang harus kita sembuhkan. Bagaimana menyehatkan kembali pandangan kita tentang ini. Apa yang harus kita lakukan untuk membumikan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu. Ini yang tidak ada. Ya, seperti diskusi sebelumnya, saya katakan bahwa ini semua terjadi disebabkan karena Pancasila yang pernah menjadi salah satu mata pelajaran ya pasca reformasi ini itu dihilangkan. Pancasila yang semestinya tidak kita usik lagi, diusik kembali. Padahal yang harus bukan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dilakukan bangsa ini agar kiranya generasi mudanya memenuhi nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang tidak ada. Peran BPIP, ya seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Karyono, itu tidak nampak ada kegiatan. Ya, tidak seperti kemarin waktu Orde Baru misalnya. Pancasila. Nah ini yang tidak ada. Jadi karakter nation generasi kita sudah tidak sudah dipertanyakan. Bayangkan Mas, abang-abang yang lain, bagaimana bangganya generasi ya, teriak untuk memperjuangkan lain Palestina misalnya. Tetapi ketika negara Indonesia ini dibobok oleh negara lain, tidak ada yang teriak untuk menjadi benteng untuk negaranya, tetapi justru menjadi benteng untuk negara lain. Apa yang hilang di sini adalah karakter nation building-nya tidak ada. Karakter nation yang hilang. Nah ini yang harus ditumbuh kembangkan kembali di era sekarang ini. Jadi ya sangat miris memang. Kalau bendera dibakar lantas kemudian PDI meradam, ya tentu bukan hanya PDI yang meradam, tetapi semua kita ini anak bangsa yang cinta akan persatuan meradang. Kenapa? Kita prihatin. Kelompok-kelompok yang ingin memecah belah bangsa ini ya telah bergerak masif.
Tetapi apakah pernah kita berbuat masif untuk mencegah seperti itu? Saya sangat tertarik dengan apa yang terjadi sekarang di pandemi COVID ini. Kita semua bergerak masif untuk mencegah bagaimana pandemi itu meledak atau berkembang. Tetapi yang harus kita memberikan jadi penularan COVID. Kegiatan yang lebih masif tentang gerakan-gerakan radikal ini itu pun harus dilakukan secara masif sebagaimana yang dilakukan dalam pencegahan COVID Corona. Dan ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Tetapi lebih tentu pemerintah dalam hal ini. Jadi ya dari katakanlah DPR hentikan bahas rancangan undang-undang HIP. Mari kita rajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa ini. Nah, itu yang saya usulkan dari Sulawesi Selatan sebagai anak bangsa yang prihatin melihat kondisi bangsa kita ini. Terima kasih. Silakan dilanjut moderator. Baik, terima kasih Pak Rahim. Untuk selanjutnya mungkin untuk audiennya yang ingin bertanya. Halo, assalamualaikum. Saya coba-coba sedikit mau masih memberikan suara saya. Baik, waalaikumsalam. Halo. Ya, waalaikumsalam Pak. Dengan siapa Pak? Halo. Iya Pak. Iya, dilanjut Pak. Dengar Pak suaranya Pak. Pak Jerry. Pak Jerry Pak. Dari mana Pak? Jakarta. Jakarta. Baik Pak. Silakan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat semua dengan situasi apapun. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Saya hanya bisa menyampaikan sedikit. Karena permasalahan di negara kita ini, sampai-sampai orang tidak ada rasa takut mau ngomong apa, mau ngomong ini, mau ngomong itu, mencaci maki pemerintah, mencaci maki sesama. Itu karena apa? Rasa tidak takutnya nggak ada. Sebenarnya kita karena adanya forum ini kita bisa berbicara, kita bisa memberikan masukan. Sebenarnya yang harus bertindak itu adalah pemerintah. Jangan dibiarkan, kan undang-undang sudah ada. Yang melecehkan pemerintah, yang melecehkan kepala negara, itu kan sudah ada undang-undang. Diambil itu untuk mengamankan diri, siapkan materi 6.000 itu enggak, itu jangan dikasih ampun. Kalau jangan dikasih ampun, itu pemerintah yang harus turun tangan. Jadi kita sebagai rakyat jangan dibiarin seperti itu berteriak-teriak apa segala-galanya. Apa nggak malu kita negara ini kita dibuat seperti itu? Negara kita dibangun oleh para pendiri berjuang, menjiwa, mengorbankan nyawa, darah, keluarga, sampai harta untuk membangun bangsa ini, berjuang. Tapi mereka seenaknya mau ngomong apa, menghina, kalau berbicara masalah Pancasila, bilang orang Pancasila, dia katanya orang dia Pancasila, tetapi dia memaki-maki. Apabila orang-orang itu tidak menurut, tidak ikut aturan pemerintah, berarti orang itu boleh saya katakan itu anti Pancasila. Itu begitu. Ya, atas itulah saya tahu karena saya baru juga nih masuk. Terima kasih banyak moderator, dilanjutkan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Jerry dari Jakarta.
Untuk selanjutnya aku kasih waktu lagi tanya. Baik, Bu Anja. dari kebetulan Yayasan Onkologi Anak Indonesia Jakarta Baik. perhatikan ada anak-anak yang dari rumah, fondasinya itu dari rumah. Karena sebagai ibu itu adalah madrasahnya anak-anak. Dan itu terus sosialisasikan. Kita dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Kalau mereka teriak-teriak, tidak perlu kita teriak-teriak. Itu yang ingin saya berikan masukan aja, supaya juga cara yang santun. Dan aparat memang harus tegas agar menyampaikan, tolonglah diberikan shock terapi. Jangan hanya dimaafkan, memang harus dimaafkan, tapi sekali-sekali harus diberikan pembelajaran. Jangan bantut pemerintah. Sekarang dikembalikan. Apa yang sudah kamu lakukan untuk negeri ini? Tidak perlu jauh-jauh. Kalau kita sebagai seorang ibu, didiklah anak kita dengan cara baik, santun, dengan beretik yang baik. Kalau kita sebagai seorang bapak, berikanlah dia panutan yang baik untuk anak-anak kita. Itu mungkin masukan dari saya. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anja, terima kasih. Untuk selanjutnya, satu lagi, aku kasih waktu untuk audien, satu pertanyaan lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya atas nama Muid dari Sulawesi Barat. Baik, Bang Muhid, silakan. Iya, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dimanapun kita berada selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa fenomena yang terjadi di Republik kita ini tidak terlepas dari persoalan momentum politik yang nantinya akan dihelat pada tahun 2020 ini. Jadi ada beberapa kabupaten yang mengalami pilkada serentak. Nah, kelompok-kelompok yang kita anggap bahwa kelompok ini adalah di Islam bagian keras, ini mencoba untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwa luka sejarah yang dialami oleh bangsa Indonesia itu dilakukan oleh kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip itu dimotori oleh kelompok-kelompok komunis dan tentunya selalu diidentikan dengan kalangan nasionalis. Jadi saya melihat bahwa ini upaya hal yang dilakukan untuk membenturkan kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Padahal kita mengerti dan memahami bahwa Bung Karno selama ini tidak pernah mempertajam di dalam buku DBR. Bung Karno tidak mempertajam tentang perbedaan, tapi melihat persamaan. Nah, hanya ini hal yang patut kita lakukan sebagai kaum nasionalis, itu adalah mengetahui cara berpikir mereka, mengetahui bagaimana kerja-kerja mereka, sehingga untuk memfilter setiap isu-isu yang dikeluarkan oleh mereka ini supaya bisa kita
hadang, karena kita jangan terbawa oleh narasi-narasi yang digemborkan oleh mereka, tapi kita harus mampu karena itu kan nampak jelas di dalam video. Semisal kita melihat bahwa bendera komunis dibakar dengan bendera PDI. Nah, artinya bahwa ingin disamakan bahwa kelompok komunis ini adalah PKI ini adalah PDIP. Nah, PDIP yang menjadi simbol kelompok-kelompok nasionalis ingin dipukul rata. Nah, artinya bahwa itu yang hal PR besar bagi kaum nasionalis. Bahwa kita lemah terhadap, karena atas nama persatuan, kita lemah terhadap baik dari lawan yang selalu untuk mengotak-atik republik kita atas nama persatuan, tapi kita juga harus tegas, dituntut tegas untuk memberikan mereka pelajaran bagaimana kemudian kita tetap taat dan patuh terhadap mekanisme bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Shalom, Om Santi Santi Om. Merdeka. Baik, terima kasih Bang Muhid dari Sulawesi Barat. Untuk sesi selanjutnya, untuk para narasumber bisa menanggapi audien kita yang tadi udah memberikan pertanyaan. Mungkin dari Pak Franky dulu ya, dari Manado yang bisa kita tanggapi momentum untuk saat ini untuk menangkal kaum radikalisme dan HTI Khilafah itu kita harus seperti apa yang Pak Franky tadi sebutkan. Mungkin bisa ditanggapi oleh Bang Ken ya. Halo, Bang Ken. Halo, bisa dengar suara saya? Iya, siap. Siap. Baik. Terima kasih. Terkait tadi pertanyaan, kita memang hari ini cukup prihatin ya terkait videonya Bang Ken, maaf. Terkait kelompok radikalisme atau atas nama agama memang cukup unik. Bahkan kalau dalam Islam ada pernah sahabat yang pernah bercerita dari Abu Dzar berkata, dahulu saya pernah berjalan bersama Rasulullah. Lalu beliau bersabda, sungguh bukan Dajjal yang aku takutkan atas umatku. Beliau mengatakan sampai 3 kali. Lalu Abu Dzar bertanya, wahai Rasulullah, apakah selain Dajjal yang engkau takutkan atas umatmu? Rasulullah menjawab, mereka adalah para tokoh yang menyesatkan. Jadi ini sudah terjadi hari ini, banyak sekali tokoh agama, tokoh masyarakat yang ternyata bukan memberi contoh kepada masyarakat, bukan menjadi teladan masyarakat, tapi justru para tokoh ini mengajarkan kebencian, hujatan, caci maki yang sangat bertolak belakang dengan ajaran agama itu sendiri. Dan uniknya, karena hari ini dikemas dalam hal yang sangat cantik lewat medsos, lewat narasi-narasi yang begitu apik, sehingga banyak masyarakat yang akhirnya terprovokasi. Dan menurut saya untuk penindakan memang masih kurang, harusnya aparat lebih tegas ketika sudah ada berita hoax, ujaran kebencian, segera menindak. Karena persoalan seperti di Suriah misalnya, itu berawal dari berita hoax yang memang menyebar. Hari ini itu cukup masif. Dan kalangan masyarakat faktanya banyak yang tertipu. Mereka dihadapkan pada persoalan yang hitam putih, benar salah, kan? Kamu kalau setuju dengan pemerintah, ya kan, berarti kamu PKI, udah seperti itu aja. Jadi seolah-olah sekarang hanya ada 2 antara yang versi mereka, ya inilah orang yang berjuang, yang satu adalah orang yang memberontak. Jadi ketika sudah seperti hari ini saja misalnya menjadi narasumber untuk wah kamu sekarang sudah PKI misalnya, itu sudah
sudah menjadi hal yang umum di masyarakat. Membela nasionalis otomatis berarti kamu PKI. Lah ini kadang-kadang masyarakat yang tidak kritis, mereka selalu juga disambung dengan ayat-ayat. Sejarah masa lalu pokoknya diungkap, mereka itu pokoknya yang paling benar, yang lain salah. Lah ini menurut saya hal-hal penting yang harus kita sosialisasikan ke masyarakat, edukasi masyarakat termasuk masalah sejarah. Tadi saya setuju, karena memang sejarah yang masa lalu ini diputar balik sedemikian rupa sehingga seolah-olah ya hari ini orang-orang yang justru benar malah justru jadi disalahkan. Saya ingat juga perkataan Ibnu Rashid, jika ingin menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu itu yang batil dengan agama. Jadi jualan agama yang paling laku dianggap paling seksi, dan mereka itu manfaatkan betul. Dan kita hari ini memang diadu domba antar saudara, antar suku, antar agama, yang seagama kita ribut juga. Jadi ini saatnya evaluasi kita bersama. Ternyata kita ternyata banyak tantangan yang kita hadapi. Dan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tanggung jawab kita bersama untuk mengurai permasalahan. Bela negara bukan hanya tanggung jawab aparat, tapi tanggung jawab kita bersama. Terus terkait masalah apa tadi, yang anak-anak memang banyak kali kalau kita kategorikan adalah korban orang tua yang salah ngaji. Jadi anak-anak sekarang dimanfaatkan betul, dan ini menjadi apa ya, hal buruk. Anak-anak ini dimanfaatkan, termasuk turun ke jalan, menenteng bendera yang seharusnya mereka itu sedang masa belajar, sedang bermain dengan di lingkungannya, tapi mereka sudah dipolitisir untuk kepentingan politik. Jadi ini saatnya kita bersatu, ini buat evaluasi kita bersama, dan menurut saya ini bukan yang terakhir. Mereka tidak akan pernah menyerah, mereka akan terus menggunakan kesempatan, mereka akan mencari celah bagaimana untuk tujuan akhirnya adalah mengganti sistem pemerintahan yang menurut mereka hari tidak sesuai dengan konsep hukum Tuhan, mengganti pemimpin yang menurut mereka juga tidak sesuai dengan idealis mereka, sesuai dengan cita-cita mereka. Jadi kalau kita diam, maka organisasi yang anti terhadap pemerintah, yang radikal, mereka akan menang. Maka saatnya kita harus bangkit, kita harus lawan mereka dengan cara yang santun. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bang Ken. Bang Petrus mungkin bisa menambahkan, Bang Petrus atau Bang Demus. Bang Petrus mungkin. Baik, kami menambahkan tentang komentar Pak Franky Maramis tadi soal menangkal kaum radikal. HTI, Khilafah. HTI ya. Memang pada 7 melalui Perpu, kemudian disahkan menjadi undang-undang, telah merubah secara total beberapa pasal dari Undang-Undang Ormas nomor 17 tahun 2000, yang nyata-nyata ketentuan lama itu memperlemah posisi negara ketika hendak menindak kelompok-kelompok radikal. Beberapa pasal dari undang-undang yang lama itu dipangkas oleh Presiden Jokowi melalui Perpu dan melahirkan beberapa ketentuan baru, termasuk di dalamnya pemerintah setiap waktu apabila menemukan ormas yang dalam aktivitas kemasyrakatannya bertentangan dengan Pancasila atau ajas-ajasnya bukan Pancasila yang dianggap sebagai melanggar prinsip-prinsip UUD 45 dan Pancasila, maka ormas itu serta-merta bisa
dibubarkan oleh pemerintah. Itu salah satu poin di dalam Undang Ormas melalui Perpu nomor 16 tahun 2017. Dan buktinya Ormas HTI pada waktu itu langsung dibubarkan. Tetapi yang disisahkan oleh tindakan setelah membubarkan Ormas itu, pengurusnya tidak dipidana. Ya, padahal di dalam Undang-Undang Ormas hasil Perpu itu juga mengancam dengan pidana pengurus atau anggota Ormas yang melakukan aktivitas yang bertentangan dengan Pancasila atau ingin mengganti ideologi Pancasila. Nah, disinilah kelemahan penegakan hukum di dalam negara kita ini terkait dengan kasus-kasus yang langsung kegiatan oleh Ormas atau pengurus Ormasnya yang mencoba-coba menggantikan ideologi Pancasila. Setelah HTI, status badan hukumnya dicabut dan Ormasnya dibubarkan, mereka tetap melakukan aktivitas, ya, mengkampanyekan ideologinya, bahkan menyatakan akan menggantikan ideologi Pancasila. Penindakan sampai sekarang. Banyak laporan masyarakat kepada pihak kepolisian, bahkan kalau tidak ada yang lapor malah dibiarkan. Ini yang lemah. Ya, aparat penegak hukum kita lemahnya itu dalam soal-soal seperti ini. Kalau tidak dilaporkan pun jalannya tersendat-sendat. Padahal masalahnya jelas, ada pelanggaran. Itu terkait dengan bagaimana menangkal radikal. Perangkat hukumnya sudah bagus, sudah oke, tetapi implementasinya masih lemah. Kemudian seperti mengapa sampai sekarang dengan mudah mencaci maki pemerintah, Presiden Jokowi sering penegakan hukum. Karena memang kita ini kan reformasinya kebablasan. Kebebasan berpendapat, ormas-ormas boleh berstatus badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dibiarkan berkembang tanpa ada pembinaan. Karena kurangnya pembinaan dari pemerintah, padahal di dalam Undang-Undang Ormas itu pemerintah berkewajiban untuk membina setiap ormas. Bahkan setiap ormas ajasnya harus Pancasila. Partai politik pun ajasnya harus Pancasila. Kalau tidak Pancasila atau tindakannya bertentangan dengan Pancasila, maka partai politik itu atau ormas itu dianggap bertentangan dengan Pancasila, melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan Pancasila sehingga bisa dibubarkan. Nah, ini yang kita lihat antara ketentuan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya, negara sudah menghasilkan beberapa produk hukum melalui undang-undang dengan ancaman pidana yang tegas, tetapi penerapannya yang lemah. Tidak ada keberanian yang betul-betul konsisten terhadap ketentuan undang-undang. Inilah yang membuat ada sebagian orang merasa kebal hukum. Mencaci maki mereka bisa meneriakan ideologi, ya, mengkampanyekan ideologinya untuk mengganti, dan itu berlangsung terus-menerus setiap ada aksi massa. Kita lihat setiap aksi massa akhir-akhir ini, ya, di setiap demo kita masih mendengar, masih melihat mereka membawa simbol-simbol yang ingin menggantikan ideologi Pancasila, tetapi itu dibiarkan. Ini yang menjadi pekerjaan berat semua kita, bagaimana supaya antara harapan masyarakat, antara cita-cita masyarakat terhadap penegakan hukum yang baik, juga pemerintah harus memberikan prioritas penanganannya secara baik. Kalau tidak, ya kita berbuih-buih diskusi, berbusa-busa berdiskusi seperti ini, ya selesai di tempat, tidak ada output yang kita bisa harapkan yang baik. Jadi saya berpikir di samping kita mengkritisi persoalan-persoalan ini, kita juga harus menggugah pimpinan Polri, pimpinan kejaksaan, ya banyak aliran sesat juga yang muncul yang harusnya menjadi tanggung jawab lembaga kejaksaan untuk menindak dan menerapkan, tetapi dengar langkah-langkah itu diambil. Begitu juga pihak kepolisian, masyarakat melapor tentang tindakan sekelompok orang, oknum-oknum yang betul-betul mengganggu tentang ideologi Pancasila, tetapi semakin besar kepala dan terus
melakukan aktivitas mengkampanyekan tentang ideologi lain di luar Pancasila. Jadi itu yang saya pikir kita perlu bersatu untuk mengingatkan pemerintah, ya mengingatkan DPR juga harus mengontrol terus pemerintah dalam hal ini Polri dan Kejaksaan supaya konsisten menegakkan hukum. Terima kasih. Dan Pak Petrus, ya mumpung Pak Petrus menyampaikan dan Pak Petrus kan pakar hukum kita ini berkaitan dengan pembakaran bendera PDIP ini Pak Petrus, ya itu kan ada sekelompok orang mengatakan bahwa tidak ada apa-apanya ataupun apa. Bagaimana menurut Pak Petrus ini bahwa masalah ini harus segera ditangani oleh pihak kepolisian? Yang gue takutkan jangan sampai kelompok-kelompok boneknya PDIP, tidak semuanya PDIP itu orang cerdas kan gitu loh. Banyak sekali masyarakat akar rumput, khususnya di Surabaya kan gitu ya, di daerah Madiun, di daerah Jawa Timur. Ini PDIP bonek. Kalau sampai tidak segera ada tindakan hukum dari pihak penegak hukum atau kepolisian, takutnya yang di luar daripada kontrol PDIP pusat ini bergerak sendiri. Ini mohon masukan daripada Bapak kita sang pakar hukum ini. Terima kasih. Baik, jadi saya pikir laporan yang sudah disampaikan oleh kader-kader PDI Perjuangan terhadap pihak kepolisian itu sudah langkah yang tepat. Dan sejak dilaporkan itu, kita lihat masa terutama PDIP tetap tenang, tidak melakukan gerakan-gerakan yang kontraproduktif, dan mereka tetap menanti proses hukumnya berjalan. Menjadi tugas kepolisian sekarang adalah menemukan pasal-pasal KUHP yang cocok dengan peristiwa yang terjadi. Apakah itu bendera yang digunakan untuk dibakar pada waktu itu diambil dari kantor atau kader PDIP yang menyimpan kemudian mereka bakar, ataukah mereka mencetak sendiri kemudian mereka bawa dan dibakar pada saat itu sekedar untuk mempermalukan, memberi pesan kepada publik bahwa PDIP ini ada partai yang identik dengan simbol komunis. Itu berarti masuk kepada penghinaan terhadap semua kaum nasionalis. Tidak hanya kader PDIP. Semua kaum nasionalis dihinakan akibat pembakaran bendera PDIP yang bersamaan disejajarkan dengan bendera yang memberi simbol komunis. Jadi kita percayakan ini kepada polisi untuk menemukan pasal-pasal yang tepat. Supaya jangan sampai pelaku ini lolos dari proses hukum hanya karena alasan tidak ada pasal yang mengatur. Saya percaya pasti pasal-pasal begitu banyak di dalam KUHP bisa ditemukan dan diterapkan di dalam peristiwa ini. Ya, baik itu harus juga diselidiki. Bendera itu dari mana mereka dapatkan? Kader PDIP, tetapi membawa bendera PDIP atau bendera PDIP yang mereka ambil secara paksa atau mereka minta atau meminjam dengan alasan apapun kemudian digunakan di situ. Itu menjadi tugas dan wewenang polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dan kita tunggu. Masyarakat juga dihimbau supaya memberi informasi selengkap-lengkapnya kepada pihak kepolisian terkait soal bendera ini. Ya, tugas kita itu membantu polisi supaya segera kasus ini terungkap dan supaya tidak terjadi lagi. Karena kalau dibiarkan terus-menerus, kita akan pecah belah. Kita akan tidak keru-keruan. Padahal ada pekerjaan besar dari masyarakat yang hadapi saat ini luar biasa. Kita menghadapi ancaman COVID, kemudian kita menghadapi perpecahan karena perbedaan pandangan soal ini yang harus kita jaga. Ya, kita harus bersatu. Konsep mengenai HIP tidak boleh dialamatkan kepada PDIP sebagai yang bersalah. Ini sudah merupakan konsensus di DPR. Semua fraksi ini menjadi rancangan undang-undang. Dan sebagai rancangan, semua kita punya kesempatan untuk bongkar pasang. Mana yang cocok, mana yang tidak cocok. Jadi masih sesuatu yang salah. Ini masih dalam konteks program legislasi nasional. Masyarakat memberi masukan, masyarakat meminta beberapa pasal harus ditambah, itu semua masih mungkin terjadi dan akan terjadi.
kita tidak usah khawatir karena setiap rancangan undang-undang memerlukan uji publik, yaitu apa? Masyarakat memberi masukan. Dengar oleh DPR menjadi catatan mereka sebagai masukan. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Bang Petrus. Bang Diasma, bisa ditambahkan? Baik, terima kasih buat Pak Rahim, Pak Franky, Pak Jerry, Anca, serta kawan kita dari Sulawesi. Tadi juga yang memberikan garis tebal tentang yang namanya Baca pendidikan. Halo? Ya, dilanjut Bang. Tadi dikasihkan garis tebal tentang bagaimana pendidikan. Saya bersepakat dengan Ibu Anca ataupun Pak Rahim serta Pak Jerry bahwa memang pendidikan itu adalah modalitas yang kita mampu hari ini. Ya, kenapa? Bayangkan seandainya anak-anak kita didik dengan cara yang tertutup misalkan. Ini juga akan membuat modalitas keindonesiaan kita akan menjadi terganggu. Akhirnya apa? Ketika orang sudah terbiasa dengan perbedaan, kita didik anak-anak kita, ya, selain moral dan juga nilai-nilai kebaikan lainnya, itu juga perlu juga ditekankan, bertemanlah dengan orang yang berbeda, dengan tetangga yang berbeda, dengan orang yang sudahkah kamu mempunyai sahabat yang di luar agamamu, misalkan, sudahkah kamu punya sahabat ataupun teman yang dari daerahmu. Nah, pendidikan ini menjadi sangat penting saat anak ketika sudah diajari sejak awal dengan yang namanya perbedaan. Saya sepakat nilai-nilai moral dan sebagainya itu tetap kita tanamkan. Tapi pendidikan kemasyarakatan ini menjadi sangat penting juga. Karena apa? Suka tidak suka nanti dia akan bertemu dengan orang yang berbeda. Ini konsekuensi kita hidup di Indonesia. Anda bayangkan kalau seandainya dia tumbuh di dalam ruang tertutup, keluarga yang tertutup, tidak pernah bertemu dengan orang lain, ya, dia akan lebih mudah untuk menyalahkan orang lain. Ya, ideologi-ideologi tertutup itu akan menjadi eksklusif lah kalau bahasa pada umumnya. Karena itu tadi disinggung juga bagaimana tentang pendidikan sejarah dan pendidikan. Memang dalam kajian kami di kampus ini melihat bahwa sejak reformasi khususnya itu kan di Undang-Undang Pendidikan ya tahun 2003 itu yang menjadi mata pelajaran wajib itu yang pertama itu adalah pendidikan agama, pendidikan bahasa Indonesia, yang ketiga itu adalah pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan Pancasilanya hilang, dicoret. Nah, ya, akhirnya apa? Anak-anak pasca reformasi hingga hari ini mendapat mata pelajaran Pancasila 2-3 kali pertemuan. Nah, saya kata kita ataupun remaja kita yang hari ini usianya antara 15 sampai 20 ini adalah orang-orang yang boleh dikatakan karena memang hanya dikenalkan sepintas gitu. Akhirnya apa? Muncullah ideologi-ideologi lain ya yang mendompleng nama Islam ya, yang mendompleng nama ideologi pasar ya, yang mendompleng dengan konsumenisme yang basisnya adalah liberalisme, kapitalisme dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan bagaimana fundamentalis agama dan juga pasar ini menjadi sangat penting. Akhirnya orang menjadi individu. Ya, saat menganggap bahwa yang penting ini kan urusan saya pribadi. Tidak bisa kita biarkan bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Kita juga tidak bisa
membiarkan bagaimana cara mendidik lingkungan sekolah kita. Tadi Mas Ken sudah mengatakan bagaimana anak-anak sekarang itu dididik dengan cara beragama, tapi dengan cara beragama yang salah, misalkan ya. Ya sudah, kalau mumet sekolah, ya sekolahkan aja di NU atau di Muhammadiyah, selesai. Ya, itu apa? Karena yang sudah teruji itu ya itu, gitu loh. Ya sudah teruji untuk Republik itu dan juga ormas-ormas lainnya ya, tapi itu tidak dominan ya. Tapi bagaimana pendidikan agama ini menjadi sangat penting saat agama tidak hanya dimaknai hubungan dia dengan Tuhan. Makanya agama itu kan sebenarnya transinternasional. Ya, kamu mau menjadi orang Kristiani tidak harus mensyaratkan kamu harus berwarga negara mana. Kamu mau menjadi orang Islam tidak ada syarat bahwa kamu harus menjadi warga negara Indonesia ataupun Irak ataupun Amerika. Tapi di Indonesia tidak ada doktrin baru yang dikeluarkan oleh ormas-ormas agama. Husbul waton minal iman. Ya, cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Ya, ini artinya apa? Gagasan global agama itu mampu dikemas menjadi gagasan nasionalisme. Ya, nah ini yang tidak diajarkan oleh kelompok-kelompok eksklusif itu tadi. Ya, bagaimana orang-orang eksklusif itu memandang ini adalah sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bermusuhan. Bahwa di Indonesia sudah ada yang namanya cinta tanah air, cinta bangsa itu adalah sebagian dari iman. Tapi bagi sebagian kelompok orang lain, ya, husnul waton minal iman itu memandang berbeda, gitu loh. Yang namanya Islam itu semua umat di muka bumi ini adalah satu saudara, gitu loh. Jadi konsep nasionalismenya menjadi berbeda. Nah, inilah para sahabat dan teman-teman ya. Selain nanti persoalan RUHIP ini sudah selesai, ya. Nanti Gus Soleh, nanti bagaimana mendorong yang namanya pergantian undang-undang sistem pendidikan nasional. Ya, itu sudah saatnya. Kita baru tahu bahwa yang namanya anak-anak radikal ini orang-orang yang tidak terkena pendidikan ideologi. Bahasanya bukan salah anak-anak, bukan salah anak muda, tapi karena memang sistem yang menghendaki mereka tidak tahu apa itu Pancasila gitu loh. Makanya Presiden Jokowi membuat yang namanya unit kerja presiden, membuat BPIP, hingga hari ini ada yang namanya Undang-Undang RUHIP. Ini adalah bagaimana upaya negara menjadikan Pancasila itu sebagai tugas utama dia membawa penyelenggaraan bernegara dan berbangsa. Nah, ke depan ya, setelah ini nanti selesai, saya membayangkan yaitu bagaimana pendidikan Pancasila itu juga nanti bisa menjadi masuk di dalam ruang-ruang pendidikan kita. Kalau nggak gitu, ya kita akan tetap terus. Saya sepakat dengan Ibu Anta dan juga Pak Rahim, Pak Franky, Pak Jerry. Disitulah pendidikan ini persoalan pokok kita. Orang tua sudah banyak yang namanya menitipkan pendidikan itu, ya karena saya ini kurang pandai mengaji, saya titipkan ke Gus Soleh sajalah, ya, gitu kan. Nah, kalau seperti Gus Soleh nggak masalah, tapi kalau orang yang salah gitu, gurunya yang punya paham transinternasional itu, nah itu akan menjadi problematik di masa depan. Nah, sebentar lagi Bang. Penutup dari saya ya, kita berupayalah bagaimana sokok guru bangsa Indonesia itu adalah nasionalis dan juga ormas-ormas keagamaan dan juga partai-partai. Ini modalitas kita yang sangat kuat dan ini bandit menyatu satu sama lain, tidak ada yang namanya pemahaman keagamaan kita itu bukan keagamaan yang sempit, tapi keagamaan yang hubul watol minal iman, cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Nah, mungkin kira-kira seperti itu yang mungkin perlu ditekankan. Terima kasih. Terima kasih Bang Resma atas komentarnya. Baik, kita tarik garis besarnya
para audien. Jadi intinya kehidupan berbangsa dan bernegara itu sangat penting sekali kita tanamkan jiwa Pancasila kita. Karena apa? Karena Pancasila adalah modal dasar kita untuk bernegara, untuk menjalin persatuan dan kesatuan di bumi negara kita ini. Jadi seperti founding father kita merumuskan Pancasila dengan jiwa dan tenaga dan pikiran mereka, yang ingin Pancasila itu bisa untuk jadi modal kita untuk bersatu dan persatuan kita itu tetap utuh sampai sekarang ini. Inilah tugas PR kita sebagai anak bangsa untuk menjaga Pancasila saat ini, supaya tidak jangan diobok-obok oleh kaum-kaum yang tidak bertanggung jawab seperti yang saat ini Khilafah dan HTI dan teman-temannya itu. Jadi sangat penting sekali apakah bangsa ini akan tetap utuh atau akan berdiri kalau Pancasila bisa tidak ada lagi. Jadi intinya apapun ormas, partai politik, organisasi suku, bangsa, dan agama, kita harus bersatu untuk menjaga NKRI dan Pancasila di bumi pertiwi ini. Jangan sampai ada yang diobok-obok, jangan sampai Pancasila hilang dari bumi ini. Peace, love, and respect for Indonesia. One for all for NKRI dan Pancasila. Terima kasih para narasumber yang udah memberikan komentar, sangat memberikan ilmu bagi kita semua, dan sangat mendidik untuk kita semua. Baik, selanjutnya aku lanjutkan untuk closing statement dari narasumber. Untuk Bang Petrus, Bang Diasma, dan Bang Ken, saya kasih waktunya 1 menit untuk closing statement kita di acara tema kali ini. Monggo silakan Bang Petrus.